Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 13, yaitu tentang struktur pasar atau industri. Struktur pasar atau industri dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. Dan keempat, pasar monopolistik. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, perusahaan adalah penerima harga. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang yang serupa. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. 6. Setiap produsen bisa mendapatkan informasi pasar atau harga pasar yang berlaku secara cepat dan tepat. 7. Tidak ada campur tangan pemerintah. Keuntungan maksimum pasar persaingan sempurna. Pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. 2. Hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu. Setiap perusahaan adalah penerima harga atau price taker. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Harga terbentuk oleh interaksi produsen dan konsumen yang ada di pasar. Seberapa banyak barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan di pasar. Kurva permintaan bersifat elastis sempurna karena produksi perusahaan identik dan hanya sebagian kecil saja dari jumlah yang ada di pasar. Kekuatan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, merupakan bentuk pasar yang ideal. 2. Perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah. 3. Output maksimum. 4. Harga jual yang termurah. 5. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. 6. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi sempurna. Keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. 2. Menimbulkan biaya sosial. 3. Membatasi pilihan konsumen. 4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. 5. Distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Saya Desila Destra akan melanjutkan presentasi dari Duyanti Dian Ista. Yang kedua ada pasar monopoli. Ialah suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki penggantian sempurna. Karakteristik pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, produk yang dijual tidak ada penggantinya. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Dan yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Apa penyebab terjadinya monopoli? Yang pertama, adanya penguasaan suatu sumber daya inti. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Yang keempat, pemberian pemerintah. Dan yang kelima, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya. Monopoli alamiah, yaitu sebuah perusahaan yang menjadi monopolis bukan karena undang-undang atau perlindungan, tetapi karena berusaha dengan sangat efisien sehingga biaya marginalnya di bawah biaya rata-ratanya. Semakin banyak outputnya justru semakin efisien. Penyebab efisiensi adalah pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen, atau memiliki sumber daya manusia yang unggul. Terus yang selanjutnya ada diskriminasi harga, yaitu kebijakan menjual output yang sama dengan harga berbeda-beda. Tujuannya ialah menambah perolehan laba melalui eksploitasi surplus konsumen. Contoh diskriminasi harga adalah perbedaan harga yang diterapkan PT PLN dan PT PAM. Syarat-syarat diskriminasi harga,
Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sifat barang memungkinkan dilakukan praktek diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar berbeda. Yang keempat, biaya untuk menjalankan diskriminasi lebih rendah dari keuntungannya. Dan yang terakhir, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Terus ada biaya sosial monopoli, yaitu hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Karena pada saat keseimbangan monopoli, menjualnya produk lebih sedikit daripada jika bersaing sempurna. Terus yang kedua, ada memburuknya kondisi makroekonomi nasional terjadi karena monopoli akan berproduksi cenderung lebih sedikit daripada persaingan sempurna, sehingga potensial menimbulkan pengangguran. Dan yang terakhir, memburuknya kondisi perekonomian internasional terjadi jika monopoli mendapatkan keistimewaan dari pemerintah padahal struktur biayanya itu tinggi. Perusahaan asing yang lebih efisien tidak bisa masuk karena terbentur peraturan. Terus adanya pengaturan monopoli. Yang pertama ada pengaturan harga. Dilakukan dengan cara pemerintah menetapkan harga tertinggi yang tidak boleh dilanggar perusahaan. Yang kedua, pajak dengan menerapkan pajak pada produk perusahaan monopoli. Pengenaan pajak memang akan menaikkan harga, tetapi diharapkan akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. Yang ketiga yaitu subsidi. Pemerintah ikut menanggung sebagian harga barang produksi monopolis jika produk ini dianggap vital bagi masyarakat. Ada aspek positif monopoli. Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga inovatif dan efisien. Dengan input yang sama dapat dihasilkan output yang lebih banyak. Yang kedua, pengadaan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik dan untuk menjadi lebih besar, sebuah perusahaan perlu diberi hak monopoli. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan melalui diskriminasi harga. Masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh produk dengan harga lebih murah. Saya Deswita Milakunia melanjutkan dari presentasi Desila Destra. 3. Oligopoli adalah suatu struktur pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kemampuan mempengaruhi harga pasar. Karakteristik pasar oligopoli: 1. Terdapat sedikit penjual. 2. Terdapat sedikit rintangan untuk memasuki industri oligopoli. 3. Keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. 4. Produk mempunyai ukuran standar. 5. Terdapat kompetisi non-harga atau non-pricing competition, misalnya perang iklan. Faktor penyebab terbentuknya oligopoli: efisiensi skala besar. Hanya perusahaan yang berskala besar yang dapat mencapai efisiensi, sehingga dalam industri hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan, contohnya perusahaan semen, mobil, dan lain-lain. Kompleksitas manajemen: keunggulan perusahaan bukan hanya menempatkan harga dan output, tetapi juga ketepatan memprediksi reaksi pesaing, dan inilah yang membuat manajemen disebut semakin kompleks. Hambatan masuk industri oligopoli: 1. Perusahaan yang lama telah menikmati skala ekonomis. 2. Terjadinya perbedaan biaya produksi, pengalaman, keterampilan, akses finansial, dan lain-lain. 3. Karakteristik produk perusahaan lama lebih baik, lebih terkenal, lebih canggih, atau produknya lebih beragam. Jenis oligopoli: 1. Oligopoli dengan kerjasama. Apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat untuk melakukan kerjasama, misalnya dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. 2. Oligopoli tanpa kerjasama. Apabila perusahaan yang ada dalam industri tidak melakukan kesepakatan atau kerjasama. Pasar monopolistik
Definisi suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang sebenarnya serupa, namun berbeda di beberapa aspeknya. Step 1. Produk dari setiap penjual agak berbeda atau diferensiasi produk, sehingga konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada yang lain. Step 2. Terdapat informasi yang sempurna tentang harga dan kuantitas. Step 3. Terdapat banyak pembeli dan penjual. Keputusan seseorang penjual tidak mempengaruhi penjual yang lain. Step 4. Mudah bagi perusahaan untuk keluar masuk industri. Step 5. Perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba dan konsumen memaksimalkan kepuasan. 6. Tidak ada biaya atau manfaat eksternal. 7. Persaingan promosi sangat ketat. Karakteristik monopolistik. Produsen banyak. Produk beraneka ragam. Iklan sangat penting. Hambatan untuk memasuki industri kecil. Perbedaan pasar monopolistik dengan beberapa pasar lainnya. Struktur pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual banyak. Hambatan untuk masuk dan keluar tidak ada. Kemampuan untuk menentukan harga tidak ada. Perbedaan produk yang dihasilkan tidak ada. Contohnya produk pertanian. Struktur pasar persaingan monopolistik. Jumlah penjual beberapa. Hambatan untuk masuk dan keluar tidak ada. Kemampuan untuk menentukan harga sedikit. Perbedaan produk yang dihasilkan sedikit. Contohnya barang-barang eceran. Struktur pasar oligopoli. Jumlah penjual sedikit. Hambatan untuk masuk dan keluar sedikit. Kemampuan untuk menentukan harga sedikit. Perbedaan produk yang dihasilkan jarang. Contohnya industri mobil dan baja. Struktur pasar monopoli. Jumlah penjual 1. Hambatan untuk masuk dan keluar ada. Kemampuan untuk menentukan harga ada. Perbedaan produk yang dihasilkan produknya unik. Contohnya perusahaan listrik. Kelebihan dan kekurangan monopolistik. Kelebihan adalah perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. Pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Kekurangan adalah biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya lebih dalam. Harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.